كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام، أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود احترام، أب محبة وابتسام أنشروا
Indonesia Raya dan dilanjut dengan kata-kata sambutan. Setelah itu masuklah kita ke acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu penampilan-penampilan dari anak didik kita yang sudah lama disiapkan dari jauh-jauh hari. Dan acara ini ditutup dengan pengumuman pemenang lomba vlog memasak. Selanjutnya, acara ini akan saya serahkan kepada Master of Ceremony kita, yaitu Naufal dari kelompok Abu Darda dan Kiara dari kelompok Ibnu Mas'ud. Kepada Naufal dan Kiara, Umi persilakan.
ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan, serta ucapkanlah perkataan yang baik. Al-Isra ayat 23. Dari ayat di atas sudah jelas mengatakan A saja tidak boleh, apalagi mintanya. Jadi kewajiban kita sebagai anak adalah berbakti kepada kedua orang tua, dikarenakan ridho Allah, ridhonya kedua orang tua. Dan dalam hadis juga mengatakan ridhawahi fi ridhal walidaini wa suktu wa suktil walidaini. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Dalam hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah, oi jamaah, selama orang tua kita masih ada di sisi kita dan masih dapat tersenyum mendampingi kita, baiklah mereka bahagia dengan menghormati, dengan memohon ampun, apalagi keluar rumah minta izin sama mereka. Kesimpulannya, ibu pintu menuju surganya bagi anaknya dan ayah jembatan menuju surganya. Betul atau betul? Cari peti di tengah gua, guanya gelap tidak pelita. Mari kita berbakti kepada orang tua, sebab tanpanya kita bukan apa-apa. Tuhan ini Kaisya adalah Allah, putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah, berbakti sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari Medan baru dapat ubi, enak dimakan sedikit bangga. Jadilah anak yang berbudi. Allah sayang orang tua senang. Rumah kola watan rumah kola. Lihatlah apa yang saya katakan, tapi jangan lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kalensa yang telah menyampaikan kultumnya di hadapan kita semua. Pentas seni yang akan dibawakan oleh teman kita dari kelompok Aisyah. Kepada kelompok Aisyah kami persilahkan.
Terima kasih kepada Bapak Aisyah yang telah membawakan penampilan yang sangat baik. Kata sambutan dari panitia atau perwakilan KPO. Panitia atau perwakilan KPO Bina Rabbani kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Zulman selaku Ketua Pembina Yayasan Rabbani dan Bapak Haji Zainuddin selaku Pembina Yayasan Rabbani dan Bapak Ustadz Irwan Syahputra MA selaku Ketua Yayasan Raudatul Bina Rabbani dan Bapak Amir Hamzah selaku Pengawas Yayasan Rabbani dan Bapak Muhammad Syafi'i SE MSM selaku Sekretaris Yayasan Rabbani dan Ustadz Firmansyah SPD MAG selaku Direktur Rumah Al-Quran Rabbani dan Ibu Siti Khadijah SPSI selaku Kepala Sekolah KB Bina Rabbani. Kemudian ada Bapak Im Irsyad S.Com MM selaku Sekretaris Yayasan Khairul Rahman dan Ibu Muji Astuti selaku Ketua Him Paudi Kecamatan Medan Area dan Bapak Ibu Wali Murid yang berbahagia dan anak-anak KB Bina Rabbani yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Agnes Nafisa, Bunda Syakil dari kelompok Aisyah KB Bina Rabbani yang merupakan perwakilan wali murid sekaligus perwakilan KPO tahun ajaran 2024-2025 di KB Bina Rabbani. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pentas seni KB Bina Rabbani ini dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terlaksananya acara ini, termasuk para umi-umi guru dan seluruh panitia dari KPO Permadani atau Persatuan Bunda-Bunda Rabbani serta para wali murid KB Bina Rabbani. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan ilmu yang telah umi-umi berikan kepada anak-anak kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atau wali murid yang telah menjadi bagian dalam perjalanan kami selama ini. Terima kasih juga kepada teman-teman KPO atas persahabatan, kebersamaan, dan momen-momen sungguh yang kita lalui selama 1 tahun, dan di mana dalam 1 tahun ini KPO telah membersamai dalam kegiatan-kegiatan yang positif, dan alhamdulillah atas izin Allah sudah terlaksana dengan baik seperti kegiatan untuk anak-anak maupun kegiatan untuk orang tua. Adapun beberapa kegiatan untuk anak-anak yakni pemberian makanan sehat atau PMS hampir di setiap per bulan sekali, memberi buku mewarnai serta kegiatan market day dan kegiatan untuk orang tua berupa kelas tahsin yang berlangsung per 2 pekan sekali di Masjid Hajah Helmiyati, dan tak lupa dengan kami sampaikan terima kasih kepada pihak BKM yang telah memberikan izin tempat dan semoga menjadi amal jariah. Berjalan dengan baik atas partisipasi para wali murid yang setiap bulannya membayar iuran KPU sebesar 10.000 per bulannya. Saya sebagai perwakilan wali murid memohon maaf kepada para umi guru dan siapapun yang terlibat dalam pengasuhan anak kami di sekolah ini atas sikap dan tingkah laku anak-anak kami, dan saya mewakili KPO memohon maaf kepada seluruh wali murid jika dalam berkoordinasi di setiap kegiatan kurang komunikatif dan kurang memuaskan para wali murid. Persahabatan dan tali silaturahmi kita tetap terjaga. Demikianlah sambutan singkat dari saya. Semoga dengan acara pensi ini kita dapat merayakan kenangan indah yang telah kita ciptakan bersama dan
dan mungkin masa depan anak-anak kita dengan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah kita ke acara yang selanjutnya, ya kata sambutan dari Kepala Sekolah KB Bina Rabbani Umi Siti Khadijah SPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati unsur Yayasan Raudatul Bina'i Rabbani, yang saya hormati para orang tua saya, Pak Aziz Zulman, Bapak Haji Zainuddin, Bapak Amir Hamzah. Lalu yang saya hormati Ketua Yayasan Rabbani Ustadz Irwan beserta Ibu Neni. Lalu yang saya hormati Bapak Syomili selaku Sekretaris Yayasan beserta Ibu. Lalu yang saya hormati ada Direktur Rumah Al-Quran Ustadz Firman Syah beserta Ibu. Dan yang saya hormati juga Bapak Muhammad Irsyad selaku Sekretaris Yayasan Khairul Rahman. Dan yang saya hormati juga pengurus KPO. KPO itu Komite Perwakilan Orang Tua. Ya, yang saya hormati pengurus KPO Permadani Bina Rabbani. Dan yang saya hormati juga wali murid semua KB Bina Rabbani. Yang saya hormati juga rekan-rekan staf pengajar KB Bina Rabbani. Dan yang saya sayangi siswa-siswi KB Bina Rabbani. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana di hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga Allah ringankan langkah kita untuk hadir di kegiatan pentas seni pada hari ini. Dan sama-sama kita sampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, acara hari ini kegiatan pentas seni dan kreativitas KB Bina Rabbani, alhamdulillah dipersiapkan oleh ibu-ibu kita pengurus KPO Permadani. Tepuk tangan Bu. Iya. Alhamdulillah berkat mereka sampai malam ini Bu, masih telepon-teleponan kami. Iya. Acara yang hari ini kita buat adalah acara yang bertujuan untuk menampilkan keberanian anak-anak, kreativitas, imajinasi. Jadi kalau selama ini 1 tahun mereka belakangan belajar di kelas, nah di hari inilah kita tampilkan unjuk dan kebolehan anak-anak didik kita. Nah nanti sudah berani untuk tampil di hadapan umum. Nanti jangan lupa diberikan aplausnya ya bunda-bunda semua atau anak-anak kita semua. Itu yang pertama, tujuan dibuat acara pentas seni hari ini. Jadi kita berharap mereka tidak saja cerdas secara akademik, tapi kita berharap mereka cerdas secara spiritual dan mereka cerdas juga secara sosial emosional. Kan anak-anak kita sudah siap tidak saja secara akademik tapi secara sosial emosional. Lalu yang kedua, di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa selama 1 tahun pembelajaran, jadi kita ada program yang namanya P5. Apa Bunda? Ayah Bunda? P5. Ada yang tahu kepanjangannya apa? Project Profil Pengamalan Pancasila. Jadi anak-anak yang selama ini pernah diberi tugas untuk membawa sampah plastik ada Bu? Iya. Ada yang membawa sampah plastik selama ini ke sekolah? Bawa setiap hari.
ada yang disuruh membawa botol aqua, ada yang disuruh membawa bekas jajanan, ada yang disuruh untuk membawa sampah plastik. Nah, itu kita lakukan bersama anak-anak, lalu sampah-sampahnya itu digunting-gunting sama anak-anak di kelas selama 1 tahun. Nah, ketika digunting-gunting menjadi kecil-kecil, lalu kita meminta anak-anak untuk memasukkan ke dalam botol. Ya, dan inilah akhirnya. Ya, tepuk tangan mudah-mudahan semua untuk hasil karya anak-anak kita. Ya, jadi kita ingin mengajarkan kepada anak-anak bahwa sampah itu bisa berguna menjadi sesuatu yang berguna. Jadi kalau selama ini mungkin Bunda minum pakai botol mineral atau bekas jajanan yang dibuang, nanti anak-anak insya Allah sudah paham bahwa bekas sampah jajanan, bekas sampah plastik atau botol aqua itu bisa dijadikan sesuatu yang berguna. Nah, inilah hasil karya mereka. Lalu yang saya sampaikan berikutnya adalah alhamdulillah Bapak, Ibu, yayasan, wali murid semua, kami di sini disampaikan bahwa pendaftaran untuk KB Bina Rabbani saat ini sudah kita tutup ya. Jadi banyak yang kecewa Ustadz, adiknya tidak bisa masuk, saudaranya tidak bisa masuk, tetangganya sudah tidak bisa masuk. Ya, kenapa? Karena memang sudah kita tutup, karena memang kita ingin output anak-anak keluar dari KB Bina Rabbani, mereka keluar secara berkualitas. Jadi kita tidak ingin menerima banyak-banyak siswa akhirnya mereka tidak berkualitas. Kita ingin dengan jumlah yang sedikit tapi mereka bisa berkualitas. Mudah-mudahan tahun depan ada angin segar ini Ayah Bunda. Nah, tahun depan insya Allah kita akan diberikan ruangan gratis 2 kelas. Angin segar. Mudah-mudahan betul-betul terrealisasi ya. Tapi kalau tidak, apa-apa, insya Allah kita cukupkan di 4 kelas Ustaz ya. Jadi sudah banyak Ustaz yang waiting list untuk tahun depan itu juga sudah banyak Pak gitu. Sampai ada yang kemarin meminta tolong kepada kami, mohon tolong. Saya bilang, Bu, maaf Ustaz Itirwan saja yang minta kami tolak Bu. Pak Syafi'i aja yang minta kami tolak Bu, saya bilang. Pak Irsad juga yang minta sudah saya japri kami tolak. Jadi agak riskan kalau saya terima calon peserta didik dari luar, karena memang itu tadi semua kelas sudah full. Kita ingin mereka maksimal ketika nanti mereka belajar Iqra atau mereka bacalah, karena mengajar anak-anak ini bukan seperti mengajar anak-anak SD, SMP atau SMU, tapi memang kalau mengajar anak-anak TK kita butuh perhatian dan kerja keras yang luar biasa untuk mendampingi anak-anak kita. Ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu KPO, wali murid semuanya, dan juga unsur yayasan yang telah mensupport acara sehingga hari ini acara bisa terlaksana dengan baik. Dan sini juga saya ingin menyampaikan ya Ayah Bunda bahwa supportnya Yayasan Rabbani itu kepada kami luar biasa, sehingga alhamdulillah dari tahun 2017 sampai saat ini KB Bina Rabbani masih bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kalau boleh saya buka di sini rahasianya, bahwa Yayasan Rabbani, yayasan yang saya tahu sampai saat ini adalah yayasan yang tidak pernah mengutak-atik uang BOP. Nanti Ibu, Ayah Bunda boleh tanya ke Umi Erna. Sehingga alhamdulillah uang BOP tadi bisa kami maksimalkan untuk perlengkapan belajar anak-anak selama di dalam kelas. Jadi alhamdulillah untuk saat ini masing-masing kelas sudah kita support Ustadz pembelajaran dengan 1 kelas 1 laptop gitu. Jadi pembelajaran walaupun TK, jadi insya Allah mereka bisa belajar lebih maksimal lagi untuk kedepannya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang sudah terlibat
atas terlaksananya acara ini sehingga acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Dan saya mohon doanya juga kepada ayah bunda semua, mudah-mudahan orang tua kami yang ada di Yayasan Rabbani, kami staf pengajar KB Bina Rabbani, dan juga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika nanti ketika ada acara ada sikap atau perilaku saya yang tidak berkenan, atau nanti ketika di acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutannya dari Bapak Haji Zulman sebagai salah satu pendiri Yayasan Rabbani. Ke acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Yayasan Raudatul Bina Rabbani, Ustadz Irwan Syahputra MA. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Yang terhormat orang tua kami Bapak Haji Zulman Khairuddin selaku pembina dan pendiri Yayasan Raudatul Bina Rabbani, yang saya hormati unsur pembina lainnya. Jadi bersama kita Bapak Haji Zainuddin, pengawas yayasan Bapak Haji Insinyur Haji Amir Hamzah, sekretaris Yayasan Rabbani ya Bapak Muhammad Safi SEMSM, Direktur Rumah Al-Quran Rabbani Ustadz Firmansyah SOS SPD MAG, Sekretaris Yayasan Hairul Rahman Al-Munawwarah Muhammad Irsyad SOM MKOM, beserta istri ya, juga istri Pak Safi'i, Pak Firmansyah, seluruh pengurus yayasan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati Ketua Kepala KB Bina Rabbani Ibu Siti Khadijah SPC, sarjana psikologi, beserta Umi, para pengajar staf KB Rabbani, yang sangat kami hormati para orang tua, wali murid KB Bina Rabbani, terkhusus kepada panitia sekaligus pengurus komite perwakilan orang tua Permadani, namanya bagus ya, Persatuan Mama dan Bunda Rabbani. Semua kita hafizakumullah, mudah-mudahan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, pertama atas nama Yayasan Raudatul Bina Rabbani kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas acara pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, dan teristimewa untuk panitia, karena acara kita ini digelar panitianya oleh pengurus KPU Permadani, itu Komite Perwakilan Orang Tua Persatuan Mama dan Bunda Rabbani. Ini luar biasa. Nah, kami senang bahwa dengan acara ini itu menunjukkan bahwa salah satu dari visi besar Rabbani melalui KB Bina Rabbani bisa berjalan, bahwa kami mendirikan lembaga pendidikan ini Bapak Ibu tidak ingin sendiri, tapi bagaimana orang tua bisa ikut bersama. Saya ingin sedikit menyampaikan bahwa sejarah berdirinya KB Bina Rabbani ini berangkat dari sebuah penghikmatan yang diawali dengan berdirinya Yayasan Raudatul Bina Rabbani pada tahun 2009. Kemudian kita memiliki gedung,
di yang sekarang ditempati sebagai gedung TK juga tahun 2011. Baru 2017 berdirilah salah satu unit amal usaha KB Bina Robani. Kenapa saya katakan ini diniati dari sebuah penghikmatan besar bahwa Yayasan Robani ini Bapak Ibu berdiri, cita-citanya itu bukan ingin profit, mencari keuntungan, tapi memang diawali bahwa ini menjadi ladang amal, sehingga sampai hari ini tidak ada dan tidak boleh yayasan itu mendapatkan penghasilan dari amal-amal usaha yayasan, kecuali kalau memang yang bersangkutan bekerja, apa sebagai kepala sekolah, sebagai guru, tentu mereka harus juga dinafkahi. Jadi ini satu komitmen besar, dan kami yakin sampai hari ini Robani bisa seperti ini karena para pendirinya yang saat ini ada bersama kita, Pak Haji Zulman, dan tentu kita mendoakan orang-orang yang awal-awal bersama kami sudah tidak lagi ada bersama. Kita doakan khusus kepada orang tua kami, Bapak Bakhtar Bakar yang lebih dulu meninggalkan kita, disusul Bapak Haji Nasrul, Bapak Haji Misriar, kemudian Ibunda Haja Jismiati. Nah, penghargaan yang luar biasa kami berikan kepada orang-orang tua kami ini, dan hari ini yang kami tinggal punya doa permata, ibaratnya permata kalau lubang marjannya dari pendiri utama itu yang selalu bersama kami Bapak Haji Zulman Khairuddin yang bersama kita, yang juga mungkin sebagian besar dari wali perwakilan orang tua juga tahu beliau juga selalu hadir di yayasan kita, karena sekarang juga sebagai pendiri dan pembina yayasan Khairul Rahman Al Munawwarah, yang sebenarnya itu adalah bagian besar dari yayasan Robani juga. Kita tadi melihat anak-anak kita tampil yang luar biasa. Mohon tidak dilihat, tadi kata Bu Kepala KB, tidak dilihat kekurangannya, tapi ketika anak-anak kita bisa tampil aja itu sebuah prestasi yang luar biasa. Saya yakin kalau bunda-bundanya atau ayah bundanya juga suruh ke depan agak beda juga itu ya. Itu satu hal yang luar biasa dengan penampilan mereka. Dan kenapa di TK itu anak-anak diajarkan apa menyanyi, diajarkan menari, diajarkan ada gerak, karena memang TK ini kan masa pertumbuhan. Nah, mohon maaf yang lalu itu, ini cerita pengalaman ya dengan Bu Hadijah, ada orang tua yang komplain kepada Robani. Nah, kenapa kok di TK-nya diajari apa ya, senam, diajari menyanyi gitu. Mungkin karena tidak paham pendidikan, mungkin ya Pak, pemahaman yang berbeda. Karena kami kan berangkat dari sebuah visi besar bahwa Robani ini dilahirkan dari orang-orang yang cinta Al-Quran, dan kita berusaha bagaimana menghidupkan nilai-nilai Qurani dalam pendidikan anak-anak kita. Walaupun disadari Bapak Ibu, kami menyadari masih banyak kekurangan. Di samping yang tidak boleh kita juga nafikan, banyak kelebihan yang didapat oleh anak-anak kita, setidaknya dari segi karakter. Saya sedikit tadi agak tertegun ketika anak kita jadi protokol, dia baca. Karena saya mohon maaf, saya orang pendidikan. Sebenarnya untuk tingkat TK itu anak belum boleh dipaksa membaca. Nah, sehingga kalau ada anak TK yang bisa membaca, itu sesuatu yang luar biasa capaiannya. Tapi saya selalu sampaikan, kadang Bu Hadijah ini sarjana psikologi juga, Bu silakan anak bisa baca, tapi tolong dalam prosesnya jangan dipaksa anak untuk bisa membaca. Karena perkembangan itu kita lihat sampai pada 3 tahun pertama di sekolah dasar. Dan itu yang terus kami teruskan di SDIT Khairul Rahman. Jadi kalau orang tua yang tidak paham kan Bapak Ibu, kenapa anaknya sudah gini kok belum bisa baca? Karena target kita bukan menjadikan anak bisa membaca, tapi bagaimana anak memiliki semangat pembelajar yang terus hidup, karena dia akan terus berproses. Karena hari ini Bapak Ibu, orang tua wali santri kami, wali murid kami, banyak yang lupa bahwa anaknya sedang SD, anaknya sedang TK, sehingga dia ingin kalau bisa tamat TK anaknya bisa semuanya, kalau bisa tamat SD anaknya bisa semuanya. Padahal dia harus punya program yang terus berjenjang. Dan hanya kepala sekolah agak sedikit menyinggung kenapa kita tidak menerima, bukan tidak mau menerima banyak, tapi kalau kami terima banyak ruangnya tidak ada. Dan kami tidak ingin memaksakan diri dengan menerima murid yang banyak tapi anak tidak mendapat pendidikan secara maksimal. Yang mohon doanya, ya mudah-mudahan tahun depan bisa
menambah fasilitas sarana sehingga kita bisa menampung yang tidak bisa bersama kita. Dan Bapak Ibu, saya terus mengevaluasi perkembangan TK sampai kemudian Allah menakdirkan kami juga bisa mendirikan SDIT Khairul Rahman yang ada di sampingnya itu dengan tentu berbagai program yang ada. Dan sampai saat ini hemat saya selaku penjamin mutu di SD juga, selain ketua yayasan di Rawatul Bina Robani, apa yang sudah kami rancang itu masih terus berjalan. Karena terima kasih banyak kepada orang tua, perwakilan orang tua yang sudah ikut bekerja sama. Dan saya mencatat untuk periode ini KPU-nya luar biasa. Ya, kerjasama dengan sekolah sangat luar. Terima kasih bunda-bunda yang saya tahu karena perempuan semua, perempuan tangguh yang tidak mau minta tolong padahal kerjanya sampai harus naik tangga. Sehingga saya bilang, tunggu, kita minta aja sama yang laki-laki di depan. Mereka tidak mau. Nah, terus saya nggak tahu kalau di sini kan, ada saya sampai malam. Dan saya melihat itu adalah bagian dari keseriusan bahwa para orang tua, ayah dan bunda benar-benar sudah menyatu dengan KB Bina Robani, ingin bersama. Karena terus terang kami punya guru-guru yang belumlah sempurna sebagaimana yang diharapkan. Dan rasanya kami nggak akan sampai pada kesempurnaan yang ingin kami sampaikan itu. Tapi mudah-mudahan kemauan kami untuk terus mau sempurna, setidaknya ini juga akan bisa tertular kepada anak-anak didik kami. Terima kasih sekali lagi. Tentu ini walaupun katanya bukan perpisahan, tentu perpisahan juga ini. Dan karena kami akan melepas anak-anak kami yang di TKB kepada ayah bunda kami titip, mereka sudah diajarkan di Robani dengan nilai-nilai Qur'ani. Mohon bisa dibantu untuk bisa ikut menjaganya. Ketika mereka minum dengan tangan kiri, mohon bisa diingatkan. Ketika mereka melakukan hal-hal yang di luar dari nilai-nilai yang pernah kami ajarkan, mohon terus diingatkan. Dan kalaupun Bapak Ibu anaknya tidak ada lagi di Robani, kami senang kalau KPU masih mau berkunjung memberikan masukan kepada Bunda Siti Hadijah, kepada guru-guru yang lain, bagaimana sekolah supaya Robani ini ke depan bisa lebih baik lagi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Rasanya tidak cukup kata-kata untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih saya kepada seluruh pihak. Kepada Allah kami kembalikan, mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu kerjakan baik dari unsur sekolah KB Robani, dari para orang tua, mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran orang tua kami, para pembina, para pengurus, dan secara khusus kami mohon nanti kepada Bapak Pembina, jadi Pembina dan Pendiri untuk bisa memberikan arahan dan nasihat kepada kami semua dalam rangka terus memperkuat misi yayasan dan sekolah ini untuk berkhidmat dalam rangka mewujudkan masyarakat Qur'ani yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mendoakan mudah-mudahan anak-anak kita yang keluar dari TK dan ke sekolah SD senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, dibukakan pintu kecerdasannya sehingga Allah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk mereka sebagai bekal untuk kehidupan mereka di masa mendatang. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan selanjutnya saya panggilkan kepada Bapak Haji Zulman selaku salah satu pendiri Yayasan Rabbani. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang mana kiranya pada pagi hari ini kita berkumpul di gedung yang berbahagia ini, selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Al-Ustaz Irwan Saputra, yang saya hormati Bapak Pembina Bapak Zainuddin, Bapak Pengawas Pak Amir, begitu juga Ustaz Firman ya sebagai namanya, kalau di Khairul Rahman sebagai kepala sekolah, kalau di TK-nya direktur ya.
Iya. Beserta juga Muhammad Syafi'i beserta keluarga dan Muhammad Irsan. Di Jakarta Bani. Bu Khadijah, aduh maaf yang mana? Ibu tadi lari dia, jadi terus nggak ingat lagi namanya. Bu Siti Khadijah ya. Oh iya. Baiklah Bapak Ibu, saya kagum tadi ya, pertama sekali melihat protokolnya itu, kok berani kali ya. Setelah itu tadi ada memberikan ceramah singkat, ya, tanpa teks lagi ya. Dari pertama sampai terakhir tidak ada macetnya pembicaranya itu. Tapi kalau saya jujur saya bilangkan, kalau udah melihat orang ramai gini agak gemetar juga ini, karena tak terbiasa gitu Bapak Ibu. Lihat tadi perkembangan dari TK Rabbani ini, insya Allah mudah-mudahan dari tahun ke tahun pun tambah meningkat. Tapi jujur saya bilang, saya memang orangnya agak nyinyir sedikit. Kalau sampai Ibu Siti Khadijah itu sering saya bilang itu, Bu, tolong ya, anak-anak nanti ambil perbandingan, studi banding. Bapaknya kemana? Entah ke jadi apa enggak Bu yang ke tempat apa pemadam kebakaran? Jadi ya, dan tuh yang di apa? Yang di apa namanya itu yang depan di seberang satu ya. Kalau saya tadi sudah didengar tadi banyak yang mau mendaftar rupanya sudah ditutup. Jadi begitu juga Bu Siti Khadijah, ke depan nanti ya kita berharap lah, berdoa sama-sama kita. Mudah-mudahan nanti TK kita nanti, kami kemarin berapa hari yang lalu udah jalan-jalan juga sama Ustaz Irwan dan Muhammad Syafi'i melihat-lihat lokasi di sekitar lorong karya ya. Maksudnya kalau dapat nanti umpamanya lokasi itu TK kita nanti akan kita pindahkan, itu rencana. Karena ya macam mana ya, rupanya banyak yang minta, sedangkan sekolah sudah tertutup pendaftarannya. Jadi ke depan nanti mari Bapak Ibu sama-sama berdoa kita, mudah-mudahan ke depan nanti sekolah kita itu nanti TK Rabbani kita nanti bisa kita pindahkan. Nah, masuk di, nah itulah. Jadi saya Pak Bu yang memang nggak orang sekolah memang, tapi cita-cita yang kepingin macam mana supaya cerdas bangsa kita dan umat kita ini. Nah itulah yang saya harapkan. Jadi kadang-kadang sedih juga kita, anaknya kepingin kali mau masuk di sekolah kita, tapi kita tidak bisa menerima. Bukan tidak mau menerima, lokasi